Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengan nikmat sehat dan nikmat waktu luangnya lah kita bisa bertemu di malam hari ini, teman-teman. Tak lupa sholawat dan salam kita lantunkan untuk Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Jadi teman-teman, seperti biasa di malam hari ini kita bertemu ngobrol-ngobrol santai. Saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minul abdul imana kullahu hatta yatrukal kaziba fi muzahati wa yatrukal miro'a wa in kana sotik, yang artinya sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minul abdul imana kullahu, seorang muslim tuh nggak betul-betul kemudian sempurna keimanannya gitu kan, hatta yatrukal kaziba fi muzahati, sampai kemudian dia meninggalkan dusta gitu kan, walaupun sekadar dia bercanda gitu kan dalam candaannya, wa yatrukal miro'a wa in kana sotik, dan kemudian sampai kemudian dia meninggalkan perdebatan gitu kan, sekalipun dia di pihak yang benar. Nah, gitu, teman-teman. Ini nanti kita akan coba bahas beberapa hadis ya teman-teman, yang memang berkaitan dengan perdebatan, yang memang saat ini perdebatan itu kalau di media sosial kita lihat ya, kita bahas yang skup religius lah, skup antar agama kita ya. Banyak sekali tokoh-tokoh, ulama-ulama kita, ustadz-ustadz, bapak-bapak ustadz kita, tokoh-tokoh agama kita yang kemudian di media sosial ini tampaknya kontennya perdebatan gitu kan, yang kadang saya juga udah bosan lihatnya. Sekitar kurang lebih 1 tahun yang lalu dimulai salah satunya dengan adu argumen perdebatan antara beberapa kelompok ulama yang mempermasalahkan nasab atau jalur keturunan Nabi Muhammad SAW yang diklaim oleh beberapa kelompok dari masa orang-orang Islam Muslim yang ada di negeri kita gitu kan, yang kemudian sampai dengan saat ini juga nggak ada selesainya gitu kan, sampai berkepanjangan yang kemudian kita juga nggak ngerti di mana edukasinya gitu dan apa kemudian manfaatnya. Dan kalau kemudian berlarut-larut terus menerus ya teman-teman, nah ini yang memang kalau kita lihat dari hadis tadi gitu kan, bahwasanya nggak sempurna, nggak komplit ke seorang yang beriman itu sampai dengan dia kemudian meninggalkan dusta sekalipun dalam candaannya, dan kemudian meninggalkan perdebatan sekalipun dia di pihak yang benar gitu kan. Sangat jauh sekali ya. Jadi kalau kita seorang muslim, insya Allah kita berusaha menjadi seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala yang beriman, tentunya referensi kita ada Al-Quranul Karim dan Al-Hadis gitu kan. Di hadis tadi sudah sangat jelas sekali bahwasanya Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwasanya untuk menjadi seorang muslim yang betul-betul beriman, kita harus meninggalkan perdebatan sekalipun kita di pihak yang benar. Di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Sayyidah, oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ana zaimun bibaitil fi robbatil jannah limang tarokal miro'a walau kana muhqa wa in kana muhqa. Di Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya dia akan menjamin seseorang dengan sebuah rumah ya nanti di pinggiran irobatil jannah, di pinggiran surga gitu kan. Limang tarokal miro'ah, bagi siapa seseorang yang kemudian meninggalkan perdebatan, wa in kana muhqa, walaupun kemudian dia di pihak yang benar. Nah ini teman-teman, ini salah satu lagi yang diperkuat nih, hadisnya banyak banget memang anjuran dari Rasulullah SAW untuk meninggalkan debat. Ini sudah sangat jelas sekali nih di hadis ini ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW betul-betul bahkan bersabda, dia menjamin gitu untuk seseorang sebuah rumah di pinggiran surga bagi seseorang yang kemudian rela, yang seseorang yang mau kemudian meninggalkan perdebatan sekalipun dia di pihak yang benar. Nah ini teman-teman, coba kita ada beberapa hadis ya, ini salah satunya lagi hadis dari Abu Umamah kan, yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma dhalla qaumun ba'dal huda kanu alaihi ila ta'utul jadal, yang artinya sebagai berikut. Berkata Abu Umamah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah SAW, ma'dhala qaumun ba'dal huda, enggak akan tersesat, enggak akan kemudian tersesat suatu kaum setelah mendapatkan petunjuk, kanu alaihi, selama kaum tersebut selalu di atas petunjuk itu, mengikuti petunjuk tersebut ya, ila utul jadal, kecuali orang-orang yang suka berdebat. Kita review ya, dikatakan oleh Nabi Muhammad disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW di sini di hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahwasanya suatu kaum yang sudah mendapatkan petunjuk itu kan nggak akan tersesat selama kaum tersebut selalu berpegang teguh di atas petunjuk tersebut gitu kan. Kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang insya Allah yang beriman, kita kalau bisa kemudian selalu di atas petunjuk kita adalah Al-Quranul Karim dan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Selama kita tetap di atas Al-Quranul Karim dan hadisnya Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita akan selalu tidak akan menjadi hamba orang-orang yang tersesat. Tapi ada pengecualinya, ilautul jadal, kecuali orang-orang yang suka berdebat. Nah ini ngeri ya teman-teman, ternyata orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk pun dikatakan bisa menjadi hamba orang-orang yang tersesat, terpeleset menjadi orang-orang yang tersesat karena kesukaan atau hobinya untuk berdebat ya. Dari ketiga hadis tadi yang kita bahas, satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kemudian yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu, sudah sangat jelas sekali ya bahwasanya keutamaan daripada meninggalkan debat. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun akan menjanjikan ya, menjamin sebuah rumah di pinggiran surga bagi siapa, bagi seorang muslim yang kemudian mau meninggalkan debat sekalipun dia berada di pihak yang benar. Terus berdasarkan hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, begitupun oleh dikatakan bahwasanya enggak sempurna keimanan kita sampai kemudian kita meninggalkan dusta sekalipun dalam bercanda, dan kemudian kita meninggalkan perdebatan sekalipun kita di pihak yang benar gitu kan. Jadi kalaupun kita benar, sebisa mungkin kalau bisa kita tinggalkan perdebatan, karena memang sepertinya ini sangat dianjurkan sekali ya memang oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga kemudian
di hadis yang tadi terakhir saya sebutkan, yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahwasanya suatu kaum yang sudah mendapatkan petunjuk gitu kan, nggak akan tersesat selama dia selalu di atas petunjuk tersebut, kecuali orang-orang yang kemudian suka berdebat. Nah ini bahayanya, ternyata suka berdebat itu ada bahayanya ya teman-teman sini. Bahkan untuk seseorang yang sudah mendapatkan petunjuk pun, kalau dia hobi suka berdebat, itu kemungkinan besar dia bisa terpleset ke dalam kesesatan. Nah ini yang berdasarkan hadis-hadis, yang hadisnya sebetulnya banyak ya teman-teman, kita bahas ini 3 ini. Jadi semoga juga nanti bisa jadi masukan buat teman-teman ketika kemudian kita melihat media sosial. Di media sosial ini sekarang kan memang tampaknya isinya perdebatan semua, notabene yang banyakkan antar yang kita sebut ulama ataupun ustadz gitu kan, yang memang masih saudara seiman, sama-sama seorang muslim gitu kan. Contohnya yaitu teman-teman, saya dari tahun kemarin ya, setahun kemarin tuh kan lagi rame-ramenya tentang nasab gitu kan, jalur keturunan yang kemudian ke jalurnya Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa pihak yang kemudian dengan alasan-alasan tertentu, argumen tertentu, bahwasanya nasabnya itu nggak benar gitu kan. Kemudian yang satu juga ya kemudian juga menolak hal tersebut gitu kan. Mereka merasa itu sudah seperti itulah, mereka keturunan daripada memiliki garis keturunan yang langsung pada Nabi Muhammad SAW, dengan berbagai macam alasan ataupun argumen gitu kan. Yang jelas ini perdebatan terus kan, tantangannya mereka mau saling berdebat terus, yang sampai dengan sekarang nggak ada hentinya gitu kan. Soalnya kan memang terus kemana kalau terus menerus gitu kan, seorang muslim gitu kan mau mempelajari apa, edukasi yang bisa kita ambil dari situ gitu kan, apapun alasan gitu kan, apapun argumennya gitu kan. Yang terpenting sebenarnya kalau ulama ustadz tuh kalau menurut saya ya siar agama Islam kan, menanamkan tauhid di umatnya gitu kan, sehingga kalau ilmu agamanya udah dalam, tauhidnya udah dalam gitu kan, ilmu pengetahuannya tentang agama sudah dalam, nggak mudah akan kemudian dipengaruhi oleh orang-orang tertentu yang ngaku-ngaku mungkin ini nasab saya ini gitu kan, terus dia harus diistimewakan. Pasti nanti kita ketika kemudian keilmuan kita sudah tentang agama itu udah mendalam penjelasannya, pastinya nggak akan mudah terpengaruh gitu kan, nggak akan mudah diprovokasi gitu kan. Saat ini isinya semua perdebatan gitu kan, dan memang kemudian diperkeruh dengan banyak adanya para influencer ataupun konten kreator ya. Contohnya kasusnya Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang mendapatkan penolakan kemarin untuk ceramah ataupun dakwah Islam di wilayah Surabaya ya, Jawa Timur gitu kan, oleh sekelompok orang dari organisasi kemasyarakatan tertentu. Ustadz Syafiq Riza Basalamah setelahnya kemudian sudah anggap selesai gitu kan, dan beliau dengan sejuk menyesalkan, prihatin dengan hal tersebut, tapi beliau tetap kemudian berusaha mendoakan agar mereka yang menolak beliau, agar mereka yang berusaha membubarkan pengajian beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Siapa yang tahu gitu kan, kita nggak akan pernah tahu. Makanya kemudian di salah satu hadisnya Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim, sebenarnya amal seorang itu di penutupnya nanti gitu kan. Bayangkan seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dulu sangat membenci Islam dan membenci Nabi Muhammad SAW, akhirnya menjadi seorang sahabat dekat sebagai seorang yang betul-betul beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kemudian seorang Wahzi bin Harb yang dulu membunuh paman Nabi Muhammad SAW, Abbas radhiyallahu anhu, kemudian menjadi seorang yang masuk Islam, menjadi seorang yang beriman, dan kemudian dia juga yang membunuh Musailimah bin Khandaq ya, seorang yang mengaku-ngaku nabi ya. Ini kemudian kita bisa lihat Ikrimah bin Abu Jahal yang bapaknya memang kemudian sampai ada di Al-Quranul Karim ya nama Abu Jahal ini kan gitu kan. Kemudian Ikrimah bin Abu Jahal juga waktu itu sempat pergi ke Zaman gitu kan, ketika penaklukan Mekah, tapi kemudian dia balik dan masuk Islam, dan kemudian menjadi seorang sahabat daripada Nabi Muhammad SAW, menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang
taat beribadah dan pejuang Islam yang memang luar biasa itu kan. Siapa yang tahu gitu kan, kita nggak akan pernah tahu nasib kita seperti apa, air kehidupan kita seperti apa gitu kan. Nah sekarang ini kan isinya perdebatan semua gitu kan, saling manas-manasi. Contohnya kalau kemudian kemarin saya sebetulnya simpati lihat kayak yang namanya Heri Pras kan, yang mana seakan-akan memang membela Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Itu saya apresiasi Kang Heri Pras, tapi lama-lama terus menerus ini kan seperti namimah itu kan, keluarin terus nih tentang Wahabi, tentang Salafi. Di sini kelompok ormas tertentu biasanya apa, setelah janganlah itu kan, ini untuk apa gitu kan, manfaatnya apa gitu kan. Justru orang yang kemudian dibegitukan akan semakin memusuhi, memperuncing permusuhan. Sudah benar Ustadz Syafiq Riza Basalamah gitu kan, selesai gitu kan, adem gitu. Ini kemudian terus menerus diproduksi konten yang kemudian membanding-bandingkan kelompok-kelompok Salafi gitu kan, yang dikatakan Wahabi atau Salafi dengan orang-orang tertentu, dengan dibanding-bandingkan dengan kelompok-kelompok ataupun organisasi yang memang sebetulnya ya mungkin kontra gitu kan, nggak suka dengan kelompok Salafi gitu kan. Manfaatnya apa di sini? Untuk Kang Heri Pras saya tanya lagi, manfaatnya apa gitu kan? Kalau sampean mau edukasi, bikin aja dakwah, ceramah gitu kan. Bahkan teman-teman gitu kan, Kang Heri Pras ya, Kang Heri Pras lihat di Al-Quranul Karim ketika Nabi Musa alaihissalam sama Harun mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwai Firaun, tuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlemah lembut gitu kan. Yang mana Firaun itu sebetulnya udah sangat membangkang gitu kan, membangkang dan sampai mengaku menjadi Tuhan gitu kan. Apa perintahnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam? Mereka untuk mendakwai Firaun tapi dengan sifat yang lemah lembut gitu kan. Itu saya nggak ngerti intenya orang-orang ya, kayak Kang Heri Pras kemudian terus menerus di situ selalu kontennya ada, kemudian di thumbnailnya ada gambar Ustadz Syafiq Riza Basalamah, di sini ada kemudian kelompok ormas tertentu yang memang kontra dengan Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Manfaatnya apa gitu kan, saya nggak ngerti. Yang manfaatnya mungkin penontonnya meningkat gitu kan, traffic di kanal YouTube-nya. Ini saya juga prihatin yang kayak gini gitu kan. Kalau bikin konten-konten yang lain terserah lah ini. Sayang ini kalau kemudian dipanas-panasi. Siapapun mereka saudara-saudara kita juga semua gitu kan. Dan kalau bisa didamaikan gitu kan, walaupun berbeda. Wong kita dengan agama lain saja yang beda keyakinan gitu, adem ayem kok di sini gitu kan. Nah ini memang karena kemudian banyak yang goreng, menelikungnya. Contohnya ketika Ustadz Khalid Basalamah ada yang mewawancarai ya, apa pendapatnya tentang pembubaran jamaah pengajiannya Ustadz Syafiq Riza Basalamah gitu kan. Ustadz Khalid cuma menjawabnya ya, kami nggak pernah gitu kan melakukan hal yang seperti itu, walaupun kami jemaahnya banyak, kami juga banyak. Itu diplesetkan di situ judulnya, nanti kontennya ada itu, konten kreatornya bikin ini, Ustadz Khalid Basalamah berkata kami pun punya masa yang banyak. Ini kan manas-manasi. Saya pikir kemudian para jamaahnya Ustadz Khalid Basalamah ataupun Ustadz Syafiq Riza Basalamah ya nggak bakalan mau lah gitu kan, untuk kemudian clash ribut gitu kan, karena mereka datang ke pengajian kajian Islam itu ya untuk belajar agama gitu kan, memperdalam keimanan, untuk mendapatkan ketenangan hidup, ketentraman gitu kan. Saya nggak ngerti gitu kan. Saran saya untuk Kang Heri Pras jangan kemudian terus menerus gitu. Saya mohon walaupun apapun, saya juga penonton setia, saya juga senang nonton Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Sayang kalau kemudian udah selesai udah nggak perlu kemudian dibanding-bandingin nanti kan gitu kan, yang kesananya semakin memperburuk keadaan gitu kan. Apapun itu kalau bisa kita hindari, perdebatan ataupun apa kalau bisa kita hindari, kecuali memang terpaksa gitu kan. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat obrolan kita di malam hari ini. Ungzur mangkola wala tangzur mangkola. Lihat apa yang disampaikan oleh seseorang, nggak perlu kemudian dilihat siapa yang menyampaikan. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.